Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat YouTube yang berbahagia, mudah-mudahan senantiasa kita diberikan kebahagiaan, diberikan rezeki lahir dan batin, sehat badan, disampaikan segala yang dicita-citakan. Sahabat YouTube yang berbahagia, saya admin Trompah Abah channel YouTube, ya, dimana channel Trompah Abah menayangkan video-video diantaranya ceramah-ceramah agama. Yang ditayangkan adalah dai-dai yang terkemuka di Indonesia. Namun juga terkadang di antara para dai-dai tersebut mungkin tidak ada kesamaan di dalam penyampaian, kemudian pemikiran, dan juga mungkin dari sisi tingkatan keilmuan juga tentunya berbeda. Dan juga terkadang di channel ini ada kami tayangkan juga beberapa polemik, kejadian-kejadian dan lain sebagainya. Dan bukan bermaksud kami untuk provokasi atau apapun, ya, tetapi ini adalah menjadi bahan wacana untuk kita berpikir, dan juga kita harus terbiasa dengan perbedaan. Dan tentunya ketika melihat tayangan-tayangan tersebut, tentunya ketika kita belum memahami sesuatu, hendaknya kami sarankan untuk tidak mengambil sebuah kesimpulan tanpa ilmu. Tetapi hendaknya kami sarankan untuk tabayun, untuk mencari kebenaran dan tabayun kepada ahlinya. Mungkin demikian, dan selamat menonton, selamat menyimak video-video yang kami tayangkan. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Demikian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qawi sultanu al-wadi burhanu al-mabsut fil wujudi karamu wa ihsanu ta'ala majduhu wa azuma syanu khalaqal khalqa li hikmatin. Ya. Ini namanya khutbatul kitab. Apa namanya? Khutbatul kitab itu isinya tahmid, syahadat, salawat, salam. Itu isi dari khutbatul. Lalu ada tambahan-tambahan sedikit, misalnya ini. Khalaqal khalqa li hikmah. Ya, Maha suci Allah yang menciptakan makhluk li hikmah. Hikmah itu adalah sir Sayyidina Muhammad SAW. Allah perlukah menciptakan makhluk dengan suatu tujuan? Perlu nggak? Allah perlu tujuan nggak? Ini cek akidah Ahlussunnah nih Bu ya. Allah mencipta itu ada tujuan nggak? Jangan-jangan nggak ngaji Ahlussunnah ente selama ini. Ini kalau benar nih akidahnya Asy'ariyah, Maturidiyah, Thahawiyah, apakah Allah mencipta karena satu tujuan? Hah? Bingung. Aduh, Buya, wajib bikin daurah akidah Ahlussunnah lagi ya. Buya tanggung jawab ya. Yang sudah buat Kifayatul Awam, Kifayatul Awamnya udah sampai sifat ma'ani. Berarti antum lupa satu bagian depan itu. Mungkin tersono melihat muka Buya yang baby face itu kali ya. Lupa dengan kontennya, ya. Khalaqal khalqa li hikmah, ini banyak juga yang debat saya bab ini. Ini Habib Ali ini nggak ngerti ilmu akidah nih katanya. Masa Allah menciptakan ada tujuan? Dia nggak ngerti. Bedakan tujuan dengan hikmah. Bedakan maqasid dengan fawaid atau hikmah. Beda hikmah tasyri', syariat solat itu hikmahnya apa? Itu beda dengan tujuan solat. Allah itu perlu tujuankah? Antum hidup ada tujuan. Kenapa? Karena belum sempurna. Allah sudah sempurna. Terus masih perlu tujuankah Allah Ta'ala? Oleh karenanya
dalam akidah Ahlussunnah, ijma' ulama Ahlussunnah, Allah mencipta bukan karena ada satu tujuan. Maka kalimat ini bukan tujuan. Ini latar belakang. Ini yang menjelaskan beberapa hadis di Mustadrak Al-Hakim. Sayyidina Adam disapa oleh Allah ketika Sayyidina Adam berselawat kepada Sayyidina Muhammad menjadi maharnya menikah. Lalu Allah mengatakan, "Ya Adam, laulahu ma khalaqtuka." Kalau bukan karenanya aku tidak cipta engkau. Itu yang disebut khalaqal khalqa li hikmah. Hikmah di situ adalah nama lain dari sir Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyambung? Kalau maksud tujuan yang dicapai karena ingin sempurna. Kalau hikmah, kesempurnaan itu dilihat dari beberapa sisi apa yang kita rasakan. Itu namanya hikmah. Satu kejadian, beda orang, beda perasaan. Betul nggak? Wa tawa 'alaiha 'ilmah, ya, dan menyimpan padanya ilmunya. Wa basata lahum min fa'idil minnati ma jarat bi aqdaril qismah. Ya. Fa arsala ilaihim asyrafa khalqihi wa ajalla 'abidihi rahmatan. Allah utus kepada mereka makhluk paling mulia, hamba paling mulia, rahmatan, sebagai Jadi rahmah itu bukan nama mbak-mbak. Rahmah itu nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan nama perempuan rahmah itu. Ya, Jabal Rahmah bukan Jabal Sayyidatuna Hawa. Jabal Rahmah Jabal Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, di mana Jabal Rahmah? Di Padang Arafah, itu Jabal Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta'allaqat, berta'alluqlah. Nah, ini orang Melayu, orang Minangkabau ini banyak keliru nerjemah nih Bu ya. Ta'alluq, dikira ta'alluq itu takluk. Takluk dalam bahasa Indonesia itu tunduk. Tapi ta'alluq dalam bahasa Arab, ta'alluq berkait. Nah, nanti simak kajian Buya tentang sifat ma'ani, sifat wajib, ya, sifat wajib atau wajib bagi Allah, mustahil bagi Allah, itu ada ta'alluqnya. Qudrat iradat ta'alluqnya apa? Nah, coba lihat sini. Ta'allaqat, berta'alluqlah, berkaitlah iradahnya Allah Ta'ala. Ya, apa arti iradah? Apa arti iradah? Kehendak. Iradahnya yang azali. Kenapa nggak disebut iradah qadimiyah? Nah, ini belum ngerti bab ini. Sifat Allah disebut azali, kalau zat Allah disebut qadim dalam ilmu hakikat. Ya, zatuhu qadimah, kalau sifatuhu azaliyah. Bi khalqi, dengan menciptakan hadzal abad al-mahbub, hamba yang sangat dicinta ini. Jadi Nabi Muhammad itu adalah ta'alluq azaliyah Allah yang berkait pada alam nyata ini dengan penciptaan. Nah, ta'alluq itu gimana? Maka ada dua ta'alluq itu. Yang ta'alluq qadimiyah itu zat. Itu yang disebut nafakhtu fihi min ruhi, aku hembus. Kalau iradah itu pakai kun, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Hanyalah dia jika beriradah, berkehendak. Kehendak Allah cuma Sang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia mengatakan kun fayakun, adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kun itu iradah Allah, fa maka yakun itu Sayyidinamu. Kun, hendaklah ada engkau hai Ahmad, fayakunu Muhammadan. Begitu maknanya secara tafsir isyari. Sesat gak tuh ya? Kita tulis nih ya, kun. Ini namanya kudrah apa? Iradah azali. Fa fayakun. Kun ya Ahmad, fayakun Muhammad. Ini makna secara asrar. Makna secara asrar.
secara azaliyah. Nama ruhnya siapa tadi? Ahmad. Maka berkalamnya kepada wahai Ahmad, tajalli semua sifat Allah. Fayakun, maka adalah dia di alam nyata dan senantiasa ada Muhammad. Ya, jadi Nabi masih ada nggak? Serius? Yang bilang Nabi nggak ada bermasalah akidahnya itu, nggak ngerti deh kun fayakun. Jadi kun fayakun itu bukan bab perdukunan, ya, terlalu rendah kun fayakun masuk ke bab perdukunan, ya. Maka dukun-dukun kalau ngerti bab ini semoga cepat menjadi ahli marifat, ya. Jangan berhenti di pengobatan. Syifa itu hanya salah satu hikmah Sayyidina Muhammad SAW. Itu hikmah beliau lebih besar dari itu. Fantasharat atharu syarafi fi awalimi syahada wal ghuyub, tuh nyambung kan? Maka menyebarlah athar, bekas kemuliaannya pada awalim, alam-alam. Sayyidina Muhammad SAW masuk ke semua alam, bukan satu alam. Di tubuh kita banyak alam. Ada alam pandang, ada alam pendengaran, ada alam suara, ada alam kulit, ada alam darah, ada alam daging, ada alam tulang, ada alam. Semua di tubuh ini dihitung oleh para ulama minimal 18.000 alam. Dan di semua alam itu ada nama beliau sallallahu alaihi wasallam. Maknanya atharu syarafih, kemuliaan beliau tembus bekasnya kepada semua alam. Maka manusia ini miniatur alam. Besarnya alam ini juga 18.000 alam. Tapi 18.000 itu nanti dibagi-bagi lagi. Dibagi. Coba darah alamnya berapa tadi? Satu alam. Darah berapa jenis, Pak Dokter? Jenis darah. Macam-macam darah. Darah putih, darah merah. Emang darahmu putih? Boleh cek dong. Darah A gitu ya, sel darah, apalagi B, itu yang baru ketemu. Saya yakin nanti bakal ketemu lagi jenis darah yang baru. Darah Dajjal itu jenis apa itu ya? Nauzubillah min dzalik ya. Darah kotor. Ente ditandain Dajjal, hati-hati. Mimpi buruk deh termalam tuh ya. Istighfar. Ya, alam syahada wal ghuyub. Alam itu dibagi dua di alam nyata ini. Di alam kita ini ada dua alam. Jadi 18.000 itu dibagi dua. Satu alam yang tampak, nyata. Bukan tampak, nyata. Tidak semua yang nyata itu tampak. Harumnya parfum itu nyata atau tampak? Betul. Kalau lagi kesel itu nyata atau tampak? Oke. Kalau lagi sedih nangis. Ini yang menikah, waktu menikah nangis ya. Jadi nangis itu tanda kesedihan apa kebahagiaan? Oh, kalau yang belum nikah nggak ngerti tuh, tanya tuh yang bumil tuh. Dia nangis itu, cuma belakangan. Anak lahir kita nangis senyum, ya nangis. Saya nangis kalau anak saya lahir. Orang meninggal, ayah kita berpulang, anak kita berpulang, kita nangis juga. Tapi nangisnya beda. Nangis sedih, ini sedih tapi juga bahagia. Sedihnya berpisah, bahagianya dia kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sedih doang kalau ada orang berpulang. Dunia ini siksaan, dunia sijnul mu'min. Dunia itu penjara orang beriman. Senang susah, susah lagi. Coba yang lagi senang hatinya, apa sih susah? Ya, orang lagi senang aja susah. Dia untuk mendapatkan kesenangan itu ada kesusahannya. Inna ma'al usri yusra. Tapi kalau yang susah, ya susah semua. Jadi di dunia itu sesenang-senang apapun itu susah. Coba ente benci orang, susah nggak pikirannya?
Senang orang susah nggak? Susah juga pikirannya. Fama ajalla hadzal man alladhi taqarrama bil mannan wa ma azama hadzal fadl alladhi baraza min hadril lisan. Ini bab ta'ajjub ya. Betapa besarnya keagungan, keutamaan alladhi, ini perhatikan, baraza, yang tampak, yang muncul, min hadratil ihsan. Jadi dalam bahasa akidah, penciptaan itu khalaqa, khalik itu artinya yang mengeluarkan kegaiban sang Muhammad, yang Ahmad menjadimu. Kita ini tadinya nggak ada, lalu dikeluarkan menjadi ada. Itu bahasa Arabnya baraza. Itu penjelasan makna khalaqa. Ya, maka sesuatu yang keluar disebut buruz, baraza. Dari mana keluarnya sang Nabi? Min hadratil ihsan. Dari hadrah ihsaniyah, dari hadrah ihsan. Apa arti ihsan? Maha kebaikan, keindahan Allah Ta'ala. Bentuk apa keluarnya? Suratan kamilatan. Surah, apa arti surah? Bentuk kamilah, sempurna. Maka lebih cakep, lebih tampan Sayyidina Muhammad atau Sayyidina Adam? Sayyidina Muhammad atau Sayyidina Yusuf? Sayyidina Muhammad SAW. Tapi Allah sembunyikan, karena kalau ditampakkan itu laki-laki ngeliatin Nabi nabrak orang, gak hanya perempuan, laki-laki nabrak orang. Itu laki-laki lupa sama bininya, karena cintanya ke Nabi bukan syahwat, cintanya rohani. Maka ada satu riwayat di Sahih Bukhari, Kitabul Ilm, para sahabat 2 hari 2 malam lupa makan, lupa minum, lupa tidur, lupa istrinya, lupa kerjaannya, ngaji bab akhir zaman bersama Sayyidina Muhammad SAW, ngaji hakikat la ilaha illallah bersama Sayyidina Muhammad SAW. Ada loh kejadian begitu masa Rasulullah. Kalau sekarang terjadi lagi, berarti sang Al-Mahdi sudah dekat. Ya, kita kan belum sanggup ya, paling sehari istirahat dulu. Ini enggak, mulai subuh berhenti zuhur, sholat, lanjut asar, lanjut maghrib, lanjut isya, lanjut sampai besok lagi begitu. Ada yang sanggup begitu? Nggak sanggup kita. Itu pernah terjadi di zaman Sayyidina Muhammad SAW. Kalau itu terjadi lagi, zaman sudah dekat, dan itu akan terjadi lagi nanti di Fathu Mekah yang zaman Sayyidina Al-Mahdi, ya, Khalifatullah ya. Zaharat fi haikalin mahmud, dia nyata dalam bentuk yang terpuji, mahmud. Maka mahmud nama lain Sayyidina Muhammad SAW. Fata'attarat, maka harumlah karena wujudnya. Bi di situ bi li ta'lil ya. Aknaful wujud ya. Wa tarrazat bardul awalim bi tirazit takrim. Maka harumlah dengan wujudnya seluruh penjuru wujud ya. Kita ini wujud nggak? Kita ini wujud itu artinya alam. Kita ini bagian dari alam. Ini alam atau bukan? Alam. Benar? Serius? Berarti dapat bagian dari keharuman nur Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tubuh kita ini mengalir di situ nur Sayyidina Muhammad SAW. Inilah rahasia salawat nur zati, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, an-nuriz zati wa sirri sari, sir yang mengalir itu ada di tubuh kita. Makanya haram bunuh diri, haram mukul kepala, haram meratap-ratap kalau ada masalah, nggak boleh. Kenapa? Ini tubuh fi haikalin mahmud, ini tubuh hadiah dari Nabi Muhammad SAW. Paham? Kenapa nggak boleh ngerusak badan? Kalau motong kuku boleh nggak? Kalau motong tangan nggak boleh. Ya, benar ya? Antum nggak percaya juga nggak apa-apa.
tajalla al-haq fi alami qudsihi al-wasi tajallian qada bintishari fadli fil qarabi wasyasi'. Tajalla itu kalimat-kalimat apa nih tajalla ya? Kalimat orang tasawuf atau kalimat akidah atau fikih? Tajalla tasawuf, ilmu hakikat. Allah bertajalli. Jadi aneh kalau ada habaib anti ilmu tasawuf. Aneh kalau ada orang suka maulid baca simtuduror tapi membatalkan kajian tajalli. Itu ilmunya nggak diberkahinya. Jika Quran disebut oleh Sayyidina Muhammad, kam min qaril Quran wal Quran yal'anu, betapa banyak orang baca Quran, Quran melanatnya. Betapa banyak orang baca simtuduror, sahibul maulid yang nggak suka sama dia. Kenapa? Dia baca doang, nggak ngerti isinya. Ya, kemarin saya dikritik sahabat saya di Balikpapan. Habis kita maulid itu tepi jalan, tapi pas bikin maulid itu kayak Allah buat seperti hall, kayak aula, tepi jalan, tapi itu suara jadi kayak dibatasi oleh Allah. Saya juga heran itu. Awal datang, wah tepi jalan nih, yang bener aja Pak Haji ini bikin maulid tepi jalan. Tapi karena dia bikin maulid 40 hari, itu hari ke-9, kita datang dengan tulus dan semua orang datang penuh dengan cinta kepada Rasulullah SAW. Itu tempat seperti di blok, ada zonanya. Ya, orang yang ahli rohani bisa melihat itu. Ya, seperti hall gitu. Ya, itu berkah sholawat. Berkah sholawat. Dan di situ ada seorang kawan kita, ya, apa kata dia? Saya ini heran dengan pendidikan orang di Indonesia. Ya. Orang Indonesia ini ngaji nggak pakai kitab. Saya senyum, saya bilang, sorry Ustaz, ente keliru. Ya, ente keliru. Loh kenapa? Ente nggak bisa membedakan antara tabligh, taklim dengan takwin. Kalau tabligh itu nggak pakai kitab dari awal sampai akhir, yang mana aja boleh, benar nggak? Karena dia dakwah ammah. Orang sibuk masa disuruh buka kitab pasal sekian. Kan nanti pulang-pulang dikasih ujian, kan lucu. Nanti 6 bulan dikasih semesteran, ada ujian, mau begitu? Bubar pasti kajian kita. Maka kita buat modelnya, ada tabligh, ada taklim. Kata dia nih Ustadz ini, harusnya pakai kitab dong. Iya, di kita, ente coba lihat, ente lama di Saudi, Pulau Jawa itu paling banyak lembaga pendidikannya sedunia, bukan lagi se-Indonesia, bukan. Pulau Jawa itu sedunia Bapak Ibu. Anak-anak kelas 2 SMP sudah hafal Alfiyah. Alfiyah itu 1000 bait tentang ilmu nahu sharaf, ilmu nahu, gramatikal bahasa Arab. Itu anak SMP sudah hafal. Orang Saudi misalnya belum tentu hafal. Kiai-kiai itu ulama, imam Masjid Nabawi, Imam Masjidil Haram, tanya sama dia, belum tentu dihafal. Seperti anak-anak yang hafal di Jawa Tengah, Jawa Timur, yang di Banten, belum tentu. Ya, itu mereka taklim plus takwin, diajarin pakai kitab dari awal sampai akhir, lalu ada takwin pembentukan keulamaannya. Ya, kalau di kita di Ribat ada yang keempat, namanya tanwir. Tanwir itu riyadah. Riyadah ya. Jadi sistem pendidikan kita 4 itu ya. Tabligh, ta'lim, takwin, tanwir. Tapi yang ketiga ini karena sudah banyak yang bikin, kita nggak buat. Ya, kita serahkan ke PKU, ke Darul Ulama, pesantren. Kita ngambil 1, 2, 4. Tanwir. Tabligh umum, makanya ada nggak pakai kitab. Ada majelis saya nggak pakai kitab? Ada. Ini pakai kitab nggak? Pakai kitab, berarti ini taklim. Tapi dalam taklim ini ada tanwirnya. Tanwir itu pendidikan rohani. Tanwir itu memberi cahaya kalbu. Ya. Tajallal haq fi alami qudsihi. Nah, ini perhatikan Bu ya. Beliau menyebut qudsiyah Allah itu alam. Qudsiyah Allah kan azali ya. Bertajallilah al-haq pada alam qudsiyahnya, al-wasi' yang sangat luas. Tajallian dengan tajalli. Tajalli itu Allah menyatakan tentang dirinya.
Itu namanya tajalla, tajalli. Sering dengar takhalli, tahalli, tajalli. Itu sering dengar ya. Tapi itu standar itu. Masa dari dulu ngaji tasawufnya gitu-gitu doang? Nggak ada perkembangan. Tuh bukunya dulu kuning tuh, kuning karya nggak usah disebut ya, Syekh Fuad lah saya sebut aja lah. Ya, Tarekat Naqsyabandiyah gitu. Atau juga siapa satu lagi muridnya Syekh Jalaluddin nulis juga tentang itu. Takhalli, pembersihan diri, tahalli, setelah dibersihkan pakaikan akhlak yang bagus, baju yang bagus. Jadi badan ini kalau kotor bersihin dulu, jangan pakai baju bagus. Bersihkan dulu, baru pakaikan yang bagus. Setelah itu Allah akan bertajalli. Allah mengenalkan diri. Jadi tajalla itu salah satunya Allah mengenalkan dirinya. Tajallian dengan tajalli qada yang Allah menentukan dengan pembagian bintisyar, membagikan keutamaannya fil qarib wasyasi', ya, dalam dekat dan jauh. Falahul hamdu alladzi la tanhasir afraduhu bita'dad, ya, baginya pujian yang tidak terhitung. Lalu yang mengatakan yang sama tadi, haitsu abraza min alamil imkan, ya, surata hadzal insan. Nah, ini hikmah tadi, hikmah yang tadi. Apa hikmah Allah mencipta? Mengeluarkan dari alam imkan, alam imkaniyah, kemungkinan. Alam kemungkinan itu alam yang berkait dengan azaliyahnya Allah atau hadratul ihsan. Surata, bentuk hadzal insan. Hadzal insan di sini siapa? Sayyidina Muhammad SAW. Untuk apa Nabi dikeluarkan ke alam ini? Liyatasharraf, supaya mulia dengan wujudnya thaqalan, manusia dan jin. Berarti manusia jin ini aslinya gaduh, hina. Dengan dikeluarkan sosok baginda, maka dua kelompok ini menjadi mulia. Wa tantashiru asraruhu fil aqwan, menyebarlah rahasianya di alam semesta. Nah, ini perhatikan. Antum datang ke sini bukan karena hebatnya kita. Fama, tiadalah min sirrin ittasal, sir yang nyambung. Tiadalah sir, kita punya sir yang terhubung dengannya qalbun munib, kolbu yang sadar, illa, kecuali min sawawi fadillah, karena limpahan daripada anugerah Allah ala hadzal habib, kepada sang kekasih ini. Berarti kita bersolawat, kita zikir, kita ngaji, itu berkah dari kolbu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, alhamdulillah. Ya, ini ciri-cirinya. Lalu dia bacakanlah syair di situ, ya. Fasubhanalladzi abraza min hadratil imtinan ma ya'jizu an wasfil lisan. Maha hebat, ya, Allah Ta'ala yang memunculkan dari hadrah imtinan. Jadi alam yang tadi disebut hadratul ihsan, hadratul imkan, yang ketiga hadratul imtinan. Apa arti hadratul imtinan? Imtinan, nikmat, anugerah. Nikmat, anugerah. Ma ya'jizu an yasfihi, yang tidak sanggup lisan mensifatinya, tidak sanggup akal memahaminya. Menyebarlah pada alam yang batin dan yang zahir. Wa ma mala'al wujud al-khalqi nur, fatabarakallahu ta'ala min ilahin karim, basyaratna ayatu fi dzikri lakim bi bisyarati laqad ja'akum. Ayatnya sudah paham kita, lalu beliau mengatakan di bagian bawahnya, faman faja'atuhu hadhil bisyarah, siapa yang terkejut dengan kabar gembira ini yang ada di ayat ini, lalu menerimanya dengan qalbu yang salim, faqad hudiya, dia telah mendapat hidayah kepada jalan yang lurus. Mengikuti Nabi itu beban atau senang?
selama ini sholawatan masih beban atau sudah senang? Sholawatan itu karena beban gak nih? Karena disuruh Buya Aldomi sholawat 100 pagi 100 sore, beban gak? Atau saya bilang 300 sholawatnya, beban gak? Ya, kalau masih beban berarti belum siratal mustaqim. Jadi ciri-ciri orang yang siratal mustaqim, apa ciri-cirinya? Dia kalau bersolawat tambah rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Ini kami mohon maaf, buku terjemahannya, cetakannya nggak maksimal ya, karena orangnya nggak mau ngikutin pola kita. Kita minta dami, dia nggak mau ngasih. Maka saya bilang tadi, kita bikin percetakan sendiri aja, beli mesin sendiri aja. Ya, insya biar tiap bulan Buya Aldomi mau ngeluarin buku. Ya Buya ya. Insya Allah ya, doain nanti kita ribat, tidak hanya punya penerbit tapi punya percetakan sendiri, insya, supaya nanti kalau nyetak nggak ada tempel-tempel begitu. Itu ada tempel-tempel gitu nggak? Waduh, nggak kelas banget itu ya. Mohon maaf ya, makanya pengumumannya infak, bukan jual. Lagian ini kan bukan karya saya, kita cuma mengulas ya, kita hanya mengulas, memberikan ulasan terjemahan. Dan ini kami nggak ada satupun yang ngambil royalti, ini manhaj kami. Jadi masuk ke ribat bukan jadi kaya Bu ya, mohon maaf ya. Bu ya kalau jualan buku nggak kaya di sini. Setelah syahadat ya, di sini ada sholawat beliau. Halaman 29 coba lihat. Ini sholawat Habib Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim bi ajalli salawati wa ajma'iha. Ya Allah, sampaikan sholawat dan salam dengan semulia-mulia sholawat, ajal wa ajma', dan selengkap-lengkap sholawat, wa azkat tahiyat, semulia-mulia penghormatan, wa ausaiha, seluas-luasnya, ala hadzal abad, kepada hamba ini. Jadi abad itu nama Nabi Muhammad SAW ya. Alladzi waffa, yang sempurna, yang menyempurnakan hak ubudiyah. Jadi yang dapat gelar hamba itu hanya Nabi Muhammad SAW. Itu yang diwariskan ke umatnya. Namanya ibadus salihin, hamba-hamba yang soleh. Maka menyebut nama orang soleh menurunkan rahmat. Dan pemimpin orang soleh itu Sayyidina Muhammad SAW. Wa baraza, kalimat baraza muncul lagi, keluarlah padanya fi khil'atil kamal ya, dalam lembaran yang sempurna, wa qama bihaqqir rububiyah, lalu menunaikan hak rububiyah. Apa beda ubudiyah dengan rububiyah? Ubudiyah itu menghambakan diri kepada Tuhan. Kalau rububiyah mengenal hakikat diri. Itu disebut hak rububiyah. Karena Rabbul Alamin, kita ini alam, Allah itu Rabb, pemilik. Hak rububiyah, hak kepemilikan Allah pada diri ya. Fi mawatinil khidmah, dalam ranah khidmat kepada Allah, wa aqbal alaihi ghayatul iqbal, dan menghadap kepadanya dengan penuh iqbal. Jadi kepada Allah itu dua, kolbu, ini perhatikan, kolbu kita kepada Allah kalau menghadap namanya iqbal. Jika kolbu kita membelakangi, tidak mau menjawab seruan Allah, namanya idbar. Apa lawan iqbal? Membelakang. Idbar. Salatan yattasilu biha, salawat
yang menghubungkan dengannya solawat ruhul musalli, ruh yang bersolawat alaihi kepadanya dengannya, bukan dengan dirinya yang solawat, tapi dengannya Sayyidina Muhammad SAW. Maksudnya apa? Kita ini nyampe kepada Rasulullah itu karena beliau, bukan karena hebatnya kita solawat. Ya, fayanbastu fi qalbi nuru sirri ta'alluqi bihi wa hubbi, maka tertancaplah pada kolbu, ya, tersebarlah pada kolbu nur sir ta'alluqnya dengannya Nabi Muhammad dan cintanya. Wa yuktab biha bi'anatillah fi hizbih, kalau orang solawat nyambung hatinya akan ditulis dengannya solawat bahwa orang ini bi'inayatillah, dengan pertolongan Allah, termasuk hizbihi, bagian dari pengikut umat Nabi Muhammad. Hizbullah, hizbu Muhammad. Jadi orang yang solawat, ciri-ciri tentara Nabi Muhammad apa ciri-cirinya? Dia solawat. Wala ali wa sahbihi alladhina artaqaw sahabatal majdi bi qurbi yutafayyu zila syarfil asli bi wuddihi wa hubbi ma'attara lakwan bi nashri dhikrahum nasim. Ya, itu akhir dari khutbah kitab, belum muqaddimah. Gimana tuh? Tapi daurah ini targetnya hanya sampai muqaddimah. Isinya silakan baca terjemahannya, karena yang paling inti itu ada di khutbatul kitab dan muqaddimah kitab. Nah, muqaddimah itu setelah lafaz amma ba'du. Coba lihat halaman berapa itu? 31 ya. Terminam dulu ya. Oke. Ya. Amma ba'du, aslinya amma ba'dahu. Adapun kemudian daripada itu, maksudnya setelah khutbatul kitab, falamma ta'allaqat iradatullah fil ilmil qadim, tatkala ta'alluq iradah Allah dalam ilmu yang qadim. Nah, di sini ilmu qadim ya, berarti ilmu zati. Bizuhuri asrar at-takhsis, dengan munculnya rahasia keistimewaan lil basharil karim, pada manusia yang karim, bit taqdimi wat takrim, dengan didahulukan dan dimuliakan. Nafadat, maka terlaksanalah kudrat yang luar biasa, bin ni'matil wasi'ah, dengan nikmat yang luas dan anugerah yang juga melimpah. Fanfalaqat, ini namanya ontologi Nur Muhammad. Jadi biasanya kita belajar kalau dalam ilmu akidah, Bu ya, Allah mencipta minal adami ilal wujud, betul nggak? Allah mencipta dari tiada menjadi ada. Ini ditentang oleh semua filosof. Tapi ulama ahlus sunnah kita di kalangan Asy'ariyah Maturidiyah tidak mau melanjutkannya. Mereka ngotot mengatakan, emang Allah nggak sanggup mencipta dari tiada menjadi ada? Ya benar, secara kudratullah. Tapi pertanyaan ini terjawab dengan baik, apik oleh para sufi. Ya, jadi ahli kalam mereka berhenti di situ dan mengatakan ini sudah selesai di sini. Allah mencipta dari tiada menjadi ada. Tapi ahlus sunnah sufiyah, mereka tidak membiarkan para filosof, karena filosof ini mereka tidak takluk kepada dialek-dialek ahli kalam, ahli debat. Mereka mau sesuatu yang memuaskan batinnya. Gimana caranya? Mereka belajar pertanyaannya bukan pertanyaan mana dalilnya, seperti kajian Buya Yunal. Pertanyaan yang ada di kalangan filosof itu, ini berasal dari apa? Ini hakikatnya apa? Pertanyaan itu hanya cocok ditanyakan kepada ahli tasawuf. Maka kalau orang barat, orientalis, ngaji tasawuf, hampir semuanya Islam, masuk Islam. Saya juga ngajar orientalisme dan Al-Quran.
di kampus S2, S3, dan hampir semua yang mempelajari Quran tetap kafir, zindik, bahkan mencari kesalahan Quran. Hampir semua. Tapi yang belajar tasawuf, Frisos Huang, ya, siapa lagi? Abdul Qadir, siapa namanya? Abdul Qadir Isa, itu nama dia, kok nama Arabnya dia. Timothy Winter masih hidup sekarang. Gurunya Sami Yusuf, penasyid yang bisa komposer tradisional musik sekaligus. Ya, siapa lagi, Pak? Martin Ling, itu pakar Ibn Arabi, mursyid tarekat. Robert Frigger, nulis psikologi tasawuf. Pak dokter pernah jumpa ya? Oh, muridnya ini. Tapi dia mentok di pembahasan ilmu nafs, ilmu tentang diri secara psikologis. Jadi dia menjadikan tarekat sebagai alat perangkat untuk terapi jiwa. Ya, it's okay, nggak ada masalah. Kalau bagi kita tasawuf itu ada 2, 3 malah. Tasawuf tazkiyah, tasawuf tahliyah, tasawuf tajalliyah. Tasawuf tazkiyah, pembersihan diri, itu yang kemudian dipakai oleh Salafi, disebut tazkiyatun nafs. Imamnya adalah Ibn Al-Ghazali, pakarnya Ghazali. Plus yang kedua tahliyah, masih Ghazali. Setelah dibersihkan, disifatkan, ya, dikasih sifat yang bagus. Yang ketiga tajalliyah, itu tasawuf, ilmu hakikat ma'rifat. Tajalli ini ada 2, kajian hakikat, yang ketiga kajian ma'rifat. Hakikat itu agak garing, makanya banyak orang-orang belajar hakikat agak sombong-sombong dikit, agak belagu dikit. Tapi kalau dia sampai kepada kemarifatan, sampai kepada al-abad, kehambaan, ya. Jadi iradah Allah dalam ilmu yang qadim, darinya muncullah taksis, ya, fanfalaqat, maka keluarlah, bertelurlah gitu, baidatut taswir. Ini istilah ya, coba ditandain istilah ini, baidatut taswir. Ya, pertama dulu nih, ini pertama. Pertama, iradatullah, kehendak. Ini 1. Allah berkeinginan dulu. Yang kedua, baidatut tafsir. Baidah, apa arti baidah? Telur. Kalau di laki-laki namanya testis, alat reproduksi. Tapi ini bukan baidatul zakar, ini baidatul taswir, bukan testis alat kelamin laki-laki. Ini testis metafora, baidatul taswir, tempat alat reproduksi nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat, mohon maaf. Jika laki-laki perempuan menikah, lalu malam pertama sperma itu tumpah di rahim, oke? Yang tumpah itu disebut, ya, isi dari baidatut tafsir, baidatut taswir, benih dari penciptaan. Ini terjemahan bebasnya, ya, benih dari penciptaan. Di mana Allah taruh? Fil alamil mutlaq al-kabir. Allah letakkan di alam mutlaq al-kabir. Ini istilah alam mutlaq al-kabir. Apa itu? Saya tanya kepada guru saya, ini namanya rahim alam semesta. Ini nanyanya pakai kolbu. Ya, karena malu nanyanya. Ternyata besok beliau ngomong begitu, tapi dengan istilah yang beda. Ini namanya apa? Rahim alam. Jadi boleh disebut rahim universal, rahim alam.
Kalau yang ada di ibu-ibu itu rahim apa? Rahim parsial, rahim kecil. Karena di perempuan ini ada rahim, maka mereka bisa ada potensi untuk punya anak. Ada potensi untuk punya anak, ya. Alam itu disebut alam mutlak al-kabir, alam mutlak yang besar. Boleh juga disebut, ya, ibu alam, alam induk, alam. Jadi istilah dari guru kami, rahim alam semesta. Kalau saya mengistilahkannya, alam induk. Induk itu kan ibu. Nanti semua yang ada di sini itu berasal dari alam itu, alam mutlak al-kabir. Ini ngaji filsafat, ngaji akidah, ngaji tasawuf? Ini ngaji tasawuf. Untuk menjawab pertanyaan mulai dari ahli filsafat sampai ahli akidah, ahli apapun bisa terjawab di sini. Setiap wali Allah itu Allah titipkan kemakrifatan dalam dirinya. Ini yang sedang kita eksplorasi. Saya kan nanya-nanya dari dulu, emang Habib Ali Al-Habsyi itu hebatnya apa sih? Dulu gitu ya. Kok bisa Simtin Duror ini mengalahkan popularitas Al-Barzanji, Dardiri, Daibai, Burda di Indonesia khususnya? Karena yang paling banyak maulid orang Indonesia, bukan orang Mesir. Mesir banyak, tapi lebih ramai kita. Saudi boro-boro, ya, boro-boro Saudi ada maulid bu ya, paling diam-diam. An jamali masyhudin bil ain hawin liwasfil kamal mutlaq, ya. Maka semua sifat-sifat kesempurnaan ada pada benih itu, benih nur itu. Fatanaqqala, ini dua, ya. Yang ketiga, fatanaqqala dzalik, disebut proses. Jadi kalau proses pertama ta'alluq, yang kedua infilaq. Jadi disimpannya benih nur Sayyidina Muhammad SAW di induk alam. Yang ketiga tanaqqala, berpindah zalikal jamal maimun, dari alam itu kepada manusia pertama bernama Sayyidina Adam, ya. Dari Sayyidina Adam pindah ke Sayyidatuna Hawa, terus sampai kepada Nabi Ibrahim terus Ismail sampai kepada Sayyidina Abdullah, punya anak namanya, istrinya dulu Aminah, lalu punya anak. Berarti menikah itu hina atau mulia? Karena dia melanjutkan nur daripada. Jadi punya anak itu beban atau anugerah? Hamil itu beban atau anugerah? Tapi yang nggak dikasih jangan sedih, ya, itu suka-suka Allah yang ngasih. Yang masih jomblo juga jangan bersedih, ya. Ente jomblo kan? Nih yang jomblo nih. Sorry ya. Sering-sering aja baca maulid, nanti Allah mudahkan pernikahannya, ya. Insya Allah. Tapi kalau nyaman hidup sendiri aja, ya. Nggak ada yang nyuruh nikah kok. Cuma ketemu Allah malu, ketemu Rasulullah malu. Kata Nabi, inni mukatsirum bikumul umam, aku itu berbangga kalau umatku banyak. Itu dalil banyak bini banyak anak, kata guruku. Cuma guru kita ngomong gitu, istri kita ngomong lain. Semoga nanti istri kita mengikuti sunnah Nabi. Mumpung depan istri, buya semua ini, ya. Siap-siap buya, nanti pulang mereka marah-marah semua buya. Ampun. Fama min sulbin dhammah illa wa tammat alaihi min Allahi ni'mah. Tiadalah sulbi, laki-laki atau rahim perempuan yang nur itu mengalir padanya kecuali dapat nikmat. Maka ada buyutnya Nabi di atas, namanya Ilyas, bukan Nabi Ilyas. Itu dia sedang duduk begini, dia mendengar nur itu berzikir. Itu disebutkan di Barzanji, di Deba, ya, di Barzanji saya.
tapi itu ada dari kitab sirah. Di kitab sirah disebutkan. Oh, saya diprotes oleh teman kita Wahabi, itu hadis dhaif ya akhi. Ya salam. Hadis dhaif, sahih tidak sahih, itu ilmu hadisnya diterapkan secara ketat, bukan pada hadis sirah, hadis perjalanan sebelum kerasulan. Itu hadis hanya diterapkan secara ketat dalam bab halal haram. Di luar halal haram, kita nggak menerapkan ketatnya ilmu hadis. Dan itu disepakati ijma' ulama ahli hadis dahulu sampai hari ini, kecuali ente. Ya. Maka kalau kita baca sirah Nabi, Nurul Yakin, apalagi kalau yang belajar di pesantren Nurul Yakin ya, pernah belajar Nurul Yakin? Ya, saya diprotes saya nggak pernah belajar Nurul Yakin secara talaki. Tapi orang nanya, waktu kita dulu masih awal-awal dari sunnah ya, pulang udah ceramah. Saya kalau pulang itu udah full ceramah di kampung itu. Salah satu pertanyaan mereka, itu kenapa tuh orang tarbiyah Islamiyah ngaji kitab Nurul Yakin, orang NU ngaji Nurul Yakin? Padahal saya nggak ngaji kitab itu. Cuma karena kita bawa liwa'ul ahli sunnah, kita bawa bendera ahli sunnah, kita diserang begitu. Ya saya jawabnya waktu itu, mana Pak hadis dhaifnya boleh tebutin dong gitu. Itu tadi juga nggak hafal. Cuma dengar dari orang, tapi dia sendiri nggak tahu mana yang dhaifnya. Kita ini boleh ngeritik dhaif nggak dhaif, sahih nggak sahih, kalau sudah bisa mastiin. Kalau cuma ngikut-ngikut kata orang, oh bunuh diri ente. Ya, kalau yang dihadapi beneran ahli hadis, ditelanjangin kita nanti. Jadi Sayyidina Abdullah, Sayyidah Aminah itu mulia atau tidak? Ya, mulia nggak? Sangat mulia. Kenapa? Pada diri mereka pernah mengalir nur Nabi Muhammad SAW. Maka kami menyebut Sayyidina Abdullah, bukan seperti kelompok Wahabi yang mengatakan Abdullah musyrik, Aminah musyrik. Ya, coba orang tua kita disebut musyrik, terima nggak? Ente terima nggak? Walaupun beneran musyrik, anak orang musyrik gitu, nggak terima kita. Maka jika kita tersinggung orang tua kita digituin, apalagi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Seandainya hadisnya sahih, itu lain cerita, ya. Fawal qamaru tam alladhi yatanaqqalu fi buruji al-tasawwur wa khuruji wa qad fadat al-aqdar azali bi qadar wa azharat min sri hadha an-nur ma azharat. Lalu setelah fakana mustaqarru fil aslabil fakhirah, ini Abdullah, maka tersimpanlah nurnya pada sulbi yang mulia dan rahim yang mulia dan suci, yaitu Aminah. Yang fakhirah siapa? Abdullah. Yang tahirah siapa? Aminah. Hatta baraza. Tadi nomor berapa? Udah berapa nomor tuh? 1, 2, 3, oke, 2, 3, 4. Ini keempat. Baroza, buruz. Ini yang keempat. Muncullah dari Sayyidah Aminah, lahirlah dari Sayyidah Aminah fi alami syahadah basharan la kal bashar. Basharan, bashar manusia, tapi dia batinnya berbeda dengan manusia biasa. Basharan la kal bashar. Ini kalau baca begini maghfur lak. Orang baca begitu Allah ampuni. Jadi siapa yang mengatakan Nabiuna Muhammad basharun la kal bashar, itu Nabi bilang ghafarallahu lak. Sayyidina Abul Mawahib Asy-Syadzili, ini pewaris Imam Abul Hasan di masanya. Ini orang yang jumpa Nabi secara zahir dan batin gak terhitung, karena dia setiap hari siang salawat 1000, malam salawat 1000 minimal, berarti sehari semalam 2000. Imam siapa namanya tadi? Abul Mawahib Asy-Syadzili. Imam Abul Mawahib Asy-Syadzili pernah bersalawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-bashar la kal bashar wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, kira-kira begitu salawatnya. Di dalam salawatnya
Dia asik-asik lalu dia tertidur, dia mimpi jumpa Nabi SAW. Apa kata Nabi? Ghafarallahu laka wa man qala misluka. Semoga Allah mengampuni kamu dan orang yang membaca ini seperti kamu. Apa itu? Basyarun la kal basyar. Jadi ini salah satu salawat ya. Coba baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Al bashar la kal bashar. Itu. Wa ala alihi washabbihi wasallam. Jadi membaca itu diampuni. Manusia yang beda dengan manusia. Nah, ini perhatikan. Orang yang sudah kena aliran syaitannya, dia ingin memanusiakan Nabi Muhammad seperti manusia biasa. Itu ciri-ciri min alamati ad-dalal. Min alamati ad-dalal. Jadi itu salah satu ciri-ciri orang yang belum menyimpang dari ajaran Sayyidina Muhammad SAW. Dan saya berharap kelompok Wahabi nggak begitu. Ya, tapi kalau mereka begitu, kalau tadi ghafarallahu lak, berarti mereka nggak masuk. Ya. Jadi menyebut basar lakal basar, apa faedahnya? Nabi doain kita diampuni. Ya. Wa nuran hayyalan afkar zuhur wa bahar fatalaqat. Ya udah. Berarti 4. Ini disebut dengan 4 penjelasan tahapan terhadap wujud Sayyidina Muhammad. Tahapan wujud Sayyidina Muhammad SAW. Yang pertama namanya Ahmad. Iradatullah fi ilmil qadim, namanya apa? Ahmad, ya. Tajalli daripada zat al-ahad. Lalu fanfalaqat baidatu taswir. Kalau ini sudah Nur Muhammad. Mengalirlah dari Nur Muhammad kepada Sayyidina Adam terus sampai kepada Sayyidina Abdullah, Sayyidatuna Aminah. Zuhurlah, berzahirlah sosok bernama Muhammad bin Abdullah. Jadi Muhammad bin Abdullah itu dia adalah Muhammad Nurullah. Muhammad Nurullah itu dialah Ahmad Ruhullah. Ahmad Ruhullah itulah tajalli ahad zatullah. Paham di situ? Ini kan sampai 4. Nanti di kiamat ada lagi Muhammad Rahmatullah. Namanya apa nanti? Atau Muhammad Syafi'ullah. Nabi Muhammad sang rahmat, sang pemberi syafaat dari Allah SWT. Ini baru 4. Baru ini di akhirat, di padang mahsyar namanya apa? Muhammad Rahmatullah. Sampai nanti lewatin sirat. Di depan surga nama baru lagi dipakai, Muhammad apa? Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Fatih, Fathullah. Pembuka surganya Allah, pembuka hati yang terkunci. Udah masuk surga, berlanjut lagi nama. Jadi nama-nama Nabi itu akan kita jumpai. Oh, nama yang ini di sini makomnya, di sini ahwalnya, di sini kondisinya. Ya. Sampai nanti di surga Firdaus. Bahkan sebelum di sana ada salah satu nama yang berlaku dari sekarang sampai nanti, yaitu wasilah. Wasilatullah, al-wasilah. Mencari wasilah wajib loh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah, carilah wasilah. Saya heran kok ada orang yang merasa alim lalu menyalahkan orang selain dia, mengatakan wasilah itu adalah takwa itu sendiri. Oh, ngapain Allah ngulang-ngulang kalimat itu? Wahai orang beriman, bertakwa Allah, carilah wasilah. Kalau wasilah itu takwa, ngapain disebutkan dua
kali cukup, ittaqullah, nggak usah ada lagi wabtaghu ilaihil wasilah. Bukankah Nabi Muhammad mengatakan ana tilkal wasilah, akulah wasilah itu? Di hadis Imam Tirmizi beliau mengatakan arju an akuna tilkal wasilah, aku berharap akulah wasilah itu. Jadi wasilah itu siapa? Mulai dari sekarang, bahkan dulu, sekarang, sampai nanti. Wasilah supaya tanpa hisab, tanpa azab itu Nabi Muhammad SAW. Masuk surga, jumpa dengan Allah, itu wasilahnya siapa? Maka nama lain wasilah itu Babullah. Ada syairnya? Ada nggak Faiz? Anta Babullah. Hah? Ada? Ente hafal nggak? Cari ya. Habis ini kita salawat Babullah. Jadi Sayyidina Muhammad SAW, salah satu namanya apa? Babullah, itu turunan dari Al-Wasilah. Terus namanya banyak ya. Hah? Ya, ada toh. Halaman 79 coba lihat. Kan enak begini langsung loncat. Bagian terakhir mahal qiyam ya, nanti saya bahas. Mahal qiyam. 79 belum. Ya Imam ar-Rusli ya sanadi anta babullahi mu'tamadi fabidunyaya wa akhirati ya Rasulullah biyadi. Ulangi. Ya Imam ar-Rusli ya sanadi anta babullahi mu'tamadi fabidunyaya wa akhirati Allah ya Rasulullah قسما بالنجم حين هوى والمعافى والسقيم مسوى فاخلع الكونين عنك سوى حب المولى العرب والعجب يا إمام الرسل يا سنبي الله أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي الله يا رسول رأت عين وليس ترى مثل طه في الورى بشرا خير من فوق أثرى ظهير الأخلاق والشيم يا إمام الله أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي الله يا رسول الله خذ بيدي. Ya Imam ar-Rusli, wahai imam para rasul, anta
Bullah. Nanti kalau jumpa Rasulullah sebut begitu. Insyaallah jumpa dengan Allah. Anta babullah, engkaulah pintu menuju Allah. Itu nama beliau. Nama beliau nanti di surga Firdaus, salah satunya babullah. Orang-orang yang tidak mengenal nama ini, dia jumpa, tapi dia nggak jumpa dengan Allah. Ya, maka kalimat berikutnya, fabi dunyaya wa akhirati, ya Rasulullah khuz biyadi, wahai baginda, tolong tarik tanganku, bawa aku jumpa dengan engkau, jumpa dengan kekasih engkau, jumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wah, ini bisa hujan kalau diterusin. Situ dulu deh. Menghindari yang begitu-gitu dari tadi, Bu ya. Karena nggak boleh serius-serius amat katanya. Ya Allah, ya Allah. Oke, Mahal Qiyam halaman berapa? Hmm? satu. Biar kalau Mahal Qiyam tuh ngerti gitu yang dibaca apa. Orang baca berdiri-berdiri, ngapain dia berdiri gitu ya. Ya, bid'ah lagi nih kata kau sahib kita nih. Sebenarnya dimulai dari fahina halaman 39 ya. Fahina qarbawan wadi hadzal habib, ketika sudah dekat waktu kelahiran sang kekasih. A'lanat as-samawat wal aradun, langit bumi membuat pengumuman. Wa man fihinna bitarhib, dan siapapun yang ada di langit dan di bumi, di langit ada malaikat, di bumi ada para nabi, para aulia. Bitarhib, hendaklah katakan marhaba. Apa arti marhaba? Marhaban, selamat datang. Wa amtarul jud ilahi, dan limpahan kedermawan Allah ala ahlil wujud tathij, wa alsinatil malaika bitafsiril alamin ta'ij, wal qudratu kashafat kina'a hadzal mastur liyabruza nuruhu kamilan fi alamiz zuhur nuran fawqa kull nur. Ya, malaikat sibuk baca subhanallah walhamdulillah, baca marhaban, baca semua, mereka baca, mereka nggak mau ketinggalan ya. Lalu di 3 baris bawah, fahadarat bitaufikillah, hadirlah dengan izin Allah, Sayyidah Maryam, Sayyidah Asia, wa ma'ahuma, bersama mereka ada hur'in, ada bidannya dari hur'in. Itu hur'in kalau balik ke surga jadi ratu, balik ke surga langsung jadi ratu. Kalau nggak percaya ente masuk surga aja dulu. Ya, kenapa? Karena dia dimuliakan asbab berkhidmat kepada Sayyidina Muhammad SAW. Siapapun khidmat kepada Nabi Muhammad, fahuwa malikun minal muluk, malikah minal malikat. Siapa yang khidmat kepada Sayyidina Muhammad, dia adalah raja. Dia raja-raja di alam semesta. Dia ratu-ratu di alam semesta. Mungkin kita nggak ratu, nggak raja di dunia, nggak apa-apa. Tapi kita, Allah buatkan nanti kerajaan-kerajaan di sana ya. Insya Allah. Jangan minta jadi raja di sini ya. Fa'ata bil waqt alladhi rattaballahu ala hudurih wujud hadzal maulud fanfalaqa subhul kamal minan nur an amud. Itulah kalau ditanya manakah pagi paling mulia, manakah malam paling mulia, manakah siang paling mulia, itulah waktu di mana sang Al-Habib Sayyidina Muhammad Allah munculkan ke alam semesta, terlahir dari rahim paling mulia Sayyidatuna Aminah qaddasallahu sirraha, wa barazal Hamid al-Mahmud, maka muncullah sang Hamid, sang Mahmud. Jadi Nabi Muhammad itu kalau berdiri nama dia Hamid, sujud nama dia Hamid,
Itu nama-nama wasilah. Jadi kalau Nabi Muhammad nanti bantu kita, beliau membawa nama Hamidnya kepada Allah. Kalau enggak, beliau enggak bisa memuji Allah. Wa barazal Hamid al Mahmud. Mahmud itu satu makom di aras nama Sayyidina Muhammad SAW dijadiin makom. Ya. Jadi nama beliau di aras apa? Di langit Ahmad, di sini Muhammad. Muz'inan lillahi bita'zim was sujud. Dengan Hamid Mahmud beliau kemudian dengan nama itu sujud kepada Allah Ta'ala. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini bacanya gimana yang enak? Sallallahnya itu pakai suara ente yang enak. Ya. Muz'inan lillahi bita'zim was sujud gitu. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Salah satu mursyid kami ketika dia mau diijazahkan gurunya, dia menceritakan kepada kami, dia seperti bayi ditimang oleh mursyid yang sudah wafat sebelumnya terus sampai kepada ruhaniyah baginda Nabi Muhammad SAW. Dan salawatnya ini ditambah salawat Nurul Mubin. Jadi ketika sampai di puncak ketemu sallallahu alaihi Muhammad, yang bunyi adalah sallallahu rabbuna ala, itu dia. Tapi beliau punya lafaz sendiri, sallallahu rabbuna fi nuril mubin. Ya. Ya. Muhammadanil Mustafa Sayyidil Mursalin. Itu lain-lain ulama lain-lain